selamat pagi juga untuk Pak Sam dan Ibu Gresti apabila ikut dalam pada acara pagi hari ini. Ya, baik kita mulai ya. Topik pada pagi hari ini tentang demam berdarah dan demam berdarah dengue. Ya, sebagian dari kita pasti pernah mendengar tentang demam dengue. Umumnya kita taunya demam berdarah. Sampai saya masuk ke dokteran, ya, sampai saya kelas 3 SMA, saya cuma taunya demam berdarah. Saya nggak tahu ternyata ada demam dengue. Gitu. Nah, bahkan sampai masuk ke kedokteran semester 1, semester 2, semester awal semester 3 juga masih cuma tahunya demam berdarah ya. Nah, apa itu bedanya demam berdarah dan demam dengue? Jadi demam dengue itu adalah penyakit demam akut yang dapat disertai oleh manifestasi perdarahan. Jadi demam yang bisa diikuti dengan kondisi lanjutan berupa perdarahan. Infeksi demam dengue ini yang berdarah karena adanya plasma leakage yang bertendensi menimbulkan renjatan dan kematian. Renjatan itu shock, ya. Ini nyamuknya atau vektor disebut vektor. Jadi demam berdarah itu penjabatnya virus, Bapak Ibu. Nyamuk ini hanya pembawa, ya, vektor. Namanya vektor. Jadi si virus masuk ke dalam tubuh nyamuk, ya. Nah, jenis nyamuk yang memiliki virus demam berdarah itu atau demam dengue itu, jenis nyamuknya nyamuk Aedes aegypti, ya. Nah, ini virus dengue. Ya, virus dengue ini menjangkiti nyamuk Aedes aegypti. Kemudian nyamuk Aedes aegypti ini dia akan menggigit manusia, ya, yang menyebabkan manusia ini terkena serangan demam dengue atau demam berdarah jika lebih lanjut, ya. Apa gejalanya pada demam dengue? Nah, gejalanya umumnya ya kan demam dengue ini virus. Jadi ciri-ciri virus Bapak Ibu, ya. Pertama demam adalah kalau orang terinfeksi virus, pertama demam itu langsung tinggi. Ya, jadi demam di hari pertama atau hari kedua ya bisa mencapai 40 derajat. Demam di hari pertama kadang nggak sampai 40, tapi tinggi langsung 38. Ya, hitungan jam malamnya atau udah 39. Di hari kedua udah 40. Ya, dan ini bisa bertahan ya, bisa sampai 3 hari, 4 hari. Umumnya di hari keempat ya, demam berdarah itu demamnya turun. Nah, pada hari keempat ketika demam turun, itu seringkali kita ketipu. Kalau kita nggak bawa ke rumah sakit, kita pikir, oh udah sembuh ya, udah sembuh. Ternyata sesudah hari keempat, di hari keenam, tiba-tiba terjadi perdarahan di mana-mana. Ya, karena itu usahakan ketika sedang angka demam berdarah naik, ya umumnya itu di bulan Desember sampai di bulan Maret, ya itu angka demam berdarah di negara kita itu naik, ya di daerah negara tropis naik. Jadi ketika memiliki saudara ataupun anak-anak dia demam, di hari kedua atau hari ketiga langsung Bapak Ibu nggak turun, udah dikasih supahabu, udah dikasih di hari ketiga ya, udah dikasih supahabu, udah dikasih vitamin, dikasih obat batuk, masih demam tinggi, cepat-cepat bawa ke rumah sakit ya. Karena apa? Seperti itu tadi, bisa menimbulkan risiko kematian kalau terlambat ya. Kenapa harus bawa ke rumah sakit? Untuk dicek lab, dipastikan demam berdarah atau bukan gitu ya. Gejala berikutnya selain demam mendadak tadi ya itu diikuti dengan nyeri kepala, ya pusing, kemudian badannya linu-linu, itu khas untuk infeksi virus ya. Kemudian nyeri sendi, tangan-tangannya, pundaknya, ciri-cirinya kalau anak kecil jangan ditanya, nak nyeri sendi nggak, lihat aja anaknya, ini salah itu salah terus rewel ya, terus ini sakit, ini pijitin ini, nah itu berarti nyeri sendi ya. Nyeri retroorbital. Retroorbital itu Bapak Ibu di atas sekitar mata ini namanya retroorbital ya. Mata kita di atasnya ini di sekitar alis, di atas alis nama retroorbital ya. Nyeri tenggorokan dan faring hiperemis. Nah, faring hiperemis itu artinya faringnya radang. Faring itu tenggorokan. Jadi Bapak Ibu mulai bisa nih mendiagnosa. Paling tidak ciri-ciri orang demam berdarah. Pertama apa? Demamnya tinggi. Kedua, pusing nggak? Tanya, iya pusing. Tanyain lagi, sininya sakit nggak di atas mata nih di sini? Ya, sekitar alis ini. Sakit nggak? Oh, iya sakit banget di sini, matanya perih gitu. Nah, coba buka tenggorokannya di center. Merah. Nah, itu udah mulai dua tanda demam berdarah ya. Kadang ya ada lengkung iga kanan ya, nyeri ya di kenapa nyeri di lengkung iga kanan bawah ya?
Karena itu posisinya adalah letak dari liver, ya di sini. Ini iga kita, ini tangan kanan, ini posisi anatomis, ya ini lambung iga di sini. Nah, jadi daerah sini itu nyeri. Tapi ini jarang, ya. Ini bisa terjadi kalau terjadi pembesaran liver. Kenapa bisa terjadi? Karena reaksi inflamasi yang disebabkan oleh infeksi demam berdarah itu tadi. Apa itu inflamasi? Inflamasi itu peradangan. Jadi peradangan di seluruh tubuh, ya. Kemudian pasiennya gejala yang ketiga itu lesu, tidak mau makan, ya. Nah, gejala khas berikutnya adalah ruam, adanya merah-merah. Bentuk ruamnya, jenisnya makulopapular. Nah, ini bahasa medis. Kalau bahasa yang umumnya, ruam-ruamnya merata, Bapak Ibu, seperti orang alergi, bintik-bintik seluruh badan. Ya, bedanya kalau alergi bukan cuma bintik-bintik, ada beberapa bagian di tubuh ya yang kemerahannya berbentuk seperti pulau. Nah, itu alergi. Tapi kalau bintik-bintik merata besarnya hampir sama ya, seperti orang alergi merah-merah gitu di punggung, ya biasanya itu dimulai dengan di ujung-ujung ya, di kaki ya, kemudian di tangan ya, di pipi ya, itu udah mulai-mulai ya. Nah, itu gejala yang berikutnya dari demam berdarah, ya demam dengue maksudnya. Kemudian diikuti dengan perdarahan. Ini pada kondisi tingkat lanjut ya, jika tidak segera diatasi. Kadang-kadang ya gejala demam dengue ini pasien nggak bisa buang air besar. Udah 2 hari bisa buang air besar nggak gitu? Nggak bisa gitu. Atau malah diare. So, jadi konstipasi ini tidak bisa buang air besar atau malah diare. Nah, lantas bedanya apa? Sama itu tadi demam dengue. Sama demam berdarah dengue. Yang berikutnya adalah pakai berdarah. Ya. Yang demam berdarah dengue itu terdapat tanda-tanda shock. Tanda-tanda shock apa nih Bapak Ibu? Anaknya nggak sadar. Maunya menutup mata aja dibangunin, melek sebentar, merem lagi. Kayak orang, maaf ya, kayak orang teler gitu. Ya, lemah. Kemudian gelisah. Gelisahnya gimana? Bukannya ngamuk-ngamuk nendang-nendang, tapi gelisahnya eh gitu. Ya, seperti mengigau. Diajak ngomong, jadi tidurnya nggak tenang. Ya, tapi diajak ngomong nggak nyambung. Ya, kadang melek-melek sedikit, merem lagi, melek-melek sedikit, itu hati-hati, itu gejala shock Bapak Ibu ya. Kemudian pipisnya sedikit-sedikit. Kenapa pipisnya sedikit? Karena tubuhnya udah kurang cairan ya. Tangan sama kaki dingin. Bapak Ibu pegang tangannya. Pegang ini, telapak tangannya ya. Kemudian pegang ininya, daerah tangannya sini ya. Dipegang-pegang. Kok dingin ya? Kalau bahasa Indonesianya, bahasa yang kita kenal sehari itu anyep ya. Yang paling gampang deh pokoknya gitu. Anak yang nggak sadar, diajak ngomong melek sebentar, terus gelisang, mau minum, nggak mau, maunya tidur, melek sebentar, merem lagi, melek sebentar, merem lagi. Nah, itu hati-hati, itu tanda-tanda shock ya. Kemudian udah dipastikan pipis sedikit ya. Gimana cara tahu pipis sedikit? Pasangin pampers. Ya, kalau anak udah gede, belikan pampers itu merek ya. Popok itu namanya diapers. Belikan diapers ya sesuai ukurannya ya. Kalau anak udah gede ya belikan diapers untuk dewasa, ukurannya SML dan sesuaikan aja. Kemudian tangan kakinya juga dingin ya. Di daerah kaki ini saya bayangin ini kaki, ini telapak kaki ya, ini punggung kaki, raba sininya, punggung kakinya ini dingin ya, ini anyep. Nah, itu tanda-tanda shock. Kalau udah kayak begitu, jangan ditunggu-tunggu, bawa ke rumah sakit ya. Supaya apa? Supaya segera diinfus. Kenapa? Karena kalau itu tidak segera diberikan infus, lanjutannya akan keluar darah, bisa dari hidung, dari telinga ya, gitu. Nah, kalau udah sampai dari telinga, berarti dia sudah mengalami perdarahan di otak ya. Dari hidung, itu dia mengalami perdarahan di otak. Disebut sebagai DSS atau Dengue Shock Syndrome. Nah, kalau itu Bapak Ibu, ya risiko untuk kematian sudah semakin dekat ya. Tapi pernah ada di rumah sakit yang seperti itu, saya lihat, puji Tuhan, alhamdulillah bisa diselamatkan ya. Namun agak lama akhirnya, dirawat di ICU 1 bulan ya, dan akhirnya menghabiskan biaya cukup besar sampai 1.300.000.000 ya. Sebenarnya kenapa saya sebutkan ini? Ya, kalau ada asuransi mungkin kita bisa lebih ringan Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan kita nggak ada asuransi, Bapak Ibu bayangkan, hanya karena telat ya,
Terus nanti misalnya nih, diminta biayanya, ya. Terus nggak ada biaya, akhir apa? Nyawa taruhannya, gitu. Ya. Kenapa akhirnya perlu biaya tinggi? Karena obat-obatan yang dimasukkan semua udah obat-obatan yang udah golongan tinggi semua, gitu. Dan itu sudah mainan, udah bukan ditelan-telan, udah mainan suntik semua. Infus kanan kiri, pakai monitor, pasang ini, pasang itu, dengan risiko kematian sampai 70-80%. Nah, berikutnya kita lihat derajat dari demam berdarah, ya. Demam berdarah nih Bapak Ibu ada derajatnya, ya. Derajat 1, derajat 2, derajat 3, derajat 4, ya. Nanti Bapak Ibu udah mulai bisa bicara sama dokter. Dok, ini demam berdarahnya derajat 2 ya. Nah, kan keren ya. Nah, derajat 1 ya, demam berdarahnya itu demam dengan manifestasi perdarahan tidak spontan, ya. Manifestasi perdarahan tidak spontan itu artinya apa? Tidak keluar darah dari hidung Bapak Ibu. Nah, manifestasi perdarahan bentuknya melalui uji bendung. Ya, uji bendung itu rampelit, tes rampelit. Siapa yang melakukan? Ini yang melakukan tenaga medis, yaitu perawat atau dokter. Ya, yaitu dipasangkan alat tensimeter, ya, alat tensi, kemudian ditahan, ya. Setelah itu dilepaskan. Kurang lebih berapa menit ya, 5 menit ya, kemudian dilepaskan ya. Ketika dilepaskan, ya, dia akan timbul bintik-bintik. Nah, itu yang namanya manifestasi perdarahan tidak spontan. Disebut sebagai tes rampelit positif, ya. Demam berdarah grade 2 ya, sama dengan derajat 1, yaitu tes rampelit positif ditambah perdarahan spontan, ya. Jadi ketika tes rampelit di tensi, Bapak Ibu bisa melakukan sendiri di rumah. Beli aja tensimeter, lakukan tes rampelit. Ditensi ya, kemudian ditahan. Jadi jangan dilepasin tensinya. Berapa lama? 5 menit ya. Nanti pelan-pelan dilepas. Kalau di bawah sini sekitar siku sini ya, ada bintik-bintik banyak ya, jumlahnya lebih dari 10 ya, dalam diameter 10 cm atau 5 cm ya. Saya lupa, nanti tolong dibaca kembali ya. Itu lebih dari 10 titik, itu berarti ada manifestasi perdarahan tidak spontan atau disebut tes rampelit positif ya. Yang kedua tadi ya, tes rampelit positif ya disertai ada perdarahan spontan, ada mimisan, ada keluar darah dari gusi. Ya, kadang-kadang bibirnya merah, bengkak, terus pecah sedikit dan keluar darah ya. Itu sudah DBD grade 2. Kemudian DBD grade 3 sama dengan yang 1 dan 2. Bedanya diraba nadinya. Di sini nadinya diraba. Ya, meraba nadi dengan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah ya. Ini. Diraba ya. Nadinya tendangannya yang benar adalah kencang. Ini nggak berasa. Sampai ditempel lama hampir nggak berasa. Kok kayak nggak ada nadinya ya? Nah, itu nadinya lemah. Ya, ini tangan kita raba sebelah sini, Bapak Ibu. Ya, diraba sebelah sini. Ya, dicari nadinya. Kemudian demam berdarah derajat 4 ya, DBD grade 4 sama seperti 1 2 3 ditambah shock. Nadinya sama sekali nggak teraba. Di tensi nggak bisa diukur tensinya berapa. Nah, ini disebut sebagai demam berdarah grade 4 umumnya ya. Kita yang masyarakat umum bisa menilai 1 dan 2. 3 dan 4 ini umumnya dinilai oleh tenaga medis yang sudah berpengalaman seperti perawat ya, bidan yang berpengalaman dan dokter di rumah sakit. Ciri-ciri demam berdarah tadi kita sudah belajar tentang grade-nya. Sekarang kita belajar lagi pemeriksaan fisik apa yang ditemukan. Nah, ini hasil tes rampelit yang tadi Bapak Ibu ya. Ini bekas tempat manset tensimeter yang dipasang. Dia nggak ada merah-merahnya. Nah, ini merah-merahnya banyak. Nah, kalau kayak begini, ini berarti tes rampelit positif, ya. Disebut sebagai uji bending positif, ya. Dari pemeriksaan fisik pada penderita demam berdarah, ya, suhu tubuh bisa meningkat. Bisa juga loh, normal. Ya, bisa tes rampelit positif, suhunya kok nggak demam. Hati-hati, belum. Nggak lama lagi akan demam. Ya. Kadang-kadang, ya, bisa juga. Saya pernah nemuin, ya, pasien demam berdarah pada anak, dia nggak ada demam, badannya malah dingin. Kenapa? Karena berarti seperti tadi kita sudah belajar bersama, sudah tahap yang lebih lanjut, yaitu di hari keberapa Bapak Ibu? Hari keempat. Hari keempat, hari kelima itu demamnya udah mulai turun. Hati-hati, ya. Hipotermi ini suhu tubuhnya sudah turun, ya. Badannya dingin. Nah, itu udah mengarah ke arah shock.
kemudian mudah lebam dan mudah berdarah. Kemudian perdarahan pada mukosa epistaxis ini mimisan, perdarahan gusi, kemudian perdarahan pada saluran cerna. Kadang-kadang buang air besarnya ada darahnya, ya. Begitu buang air besar, tiba-tiba anaknya nangis, "Mama, aku kok ada darahnya?" Itunya buang air besarnya atau pupuknya, bilangnya, atau ee-nya gitu, maaf. Bilangnya begitu. Nah, itu hati-hati ya. Salah satunya kemungkinan demam berdarah, ya. Selain penyebab-penyebab lain seperti luka di usus dan lain sebagainya. Kemudian adanya ruam makulopapular, ya, seperti tadi, ruamnya merata ya di tangan, di kaki, di punggung ya, pada fase demam. Jadi kapan fase demam berdarah? Yaitu fase demam yaitu hari pertama sampai hari ketiga atau hari keempat. Ya, umumnya di hari keempat demam sudah mulai turun. Sebagian masih ada demamnya. Nah, itu ruam muncul di hari pertama sampai hari keempat ya, pada fase demam. Kemudian bisa terjadi hepatomegali, yaitu pembesaran liver teraba pada area kira-kira 2-4 cm di bawah arcus costae kanan. Ini arcus costae kanan ini bahasa Latin ya, bahasa medis. Arcus costae kanan ini maksudnya lengkung iga sebelah kanan kita yang melengkung ini di bawahnya. Kita tarik pakai penggaris 2-4 cm di situ, raba-raba. Ya nggak apa-apa belajar-belajar ya. Nanti minta ajarin sama dokter sama perawat caranya ngeraba gimana sih, arah tangannya gitu ya. Cuman kalau kita belum berpengalaman umumnya sulit ya. Ini boleh dipelajari aja ya. Kemudian terjadi splenomegali, yaitu pembesaran dari limpa ya. Kenapa bisa terjadi? Nanti kita bisa belajar sama-sama kenapa bisa terjadi. Kemudian bisa terjadi hipovolemia dan shock. Nah, tadi dari pemeriksaan fisik. Lantas dari pemeriksaan lab apa saja yang bisa kita temukan? Ya, dari pemeriksaan lab Bapak Ibu lihat ya. Dari pemeriksaan darah lengkap ya, dilihat biasanya terjadi penurunan HB. HB ini hemoglobin. Peningkatan hematokrit. Kemudian terjadi penurunan leukosit ya. Kemudian terjadi juga penurunan trombosit ya. Pemeriksaan penunjang berikutnya adalah pemeriksaan antigen NS1, yaitu pemeriksaan ini disebut sebagai pemeriksaan serologi. Pemeriksaan IgG dan IgM untuk Dengue. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan enzim hati, yaitu SGPT, SGOT, SGPT, dan pemeriksaan gula darah sewaktu. Itu perlu diperiksakan. Nah, setelah lab, ya apalagi yang perlu diperiksa? Foto ronsen paru-parunya, ya. Kemudian pada posisi AP atau right lateral decubitus. Pemeriksaan selanjutnya dilakukan USG thoracoabdominal. Maksudnya apa nih? Dilakukan USG dari paru sampai ke daerah perut. Namanya USG thoracoabdominal. Di pemeriksaan AGD, analisa gas darah, dan prothrombin time atau jadi ini masa perdarahan ya. Jadi diperiksa analisa gas darah ya, dan diperiksa masa perdarahan. Kadang-kadang dilakukan CT scan dan MRI. Nah, CT scan dan MRI ini berdasarkan indikasi jika memang diperlukan. Contohnya apa? Dilakukan CT scan dan MRI. Indikasi apa nih? Nggak apa-apa nih Bapak Ibu belajar ya. Jika dicurigai adanya ya perdarahan di kepala ya. Jika dicurigai perdarahan di kepala, dicurigai dengue shock syndrome ya, dilakukan namanya brain MRI ya, atau MRI CT atau CT scan brain ya, non kontras. Itu nanti untuk dilihat ada nggak perdarahan di cerebralnya, di kepalanya ya. Itu untuk memastikan penderita ini sudah mengalami dengue shock syndrome atau bukan ya, atau tidak ya. Jadi jangan ya ujuk-ujuk baru demam berdarah hari pertama, hari kedua tiba-tiba ibu tolong dong kita minta izin nih mau di MRI ya kepalanya gitu. Sementara tidak ada tanda-tanda dengue shock syndrome ya. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya, boleh nggak tahu indikasinya MRI itu untuk apa? Nggak apa-apa, kita bertanya ya, bukan nggak harus juga kita negatif thinking sama tenaga medis ya. Kita bertanya. Nanti kalau mereka bisa menjelaskan dan itu masuk akal, berarti itu tujuannya memang untuk sesuatu yang ada yang mau dicari. Gitu. Nah, apa sih bedanya demam berdarah dengue dengan demam dengue ya? Bedanya yang pertama,
demam berdarah dengue itu adanya kebocoran pembuluh darah. Yang kedua, demam dengue nggak pakai berdarah ya, tidak ada kebocoran pembuluh darah. Sehingga demam berdarah dengue dapat berakibat lebih fatal, yaitu menyebabkan shock dan kadang-kadang menyebabkan kematian. Ya, ini contohnya apa? Ini contohnya demam berdarah dengue sudah terjadi manifestasi perdarahan spontan. Jadi Bapak Ibu kalau melihat begini, bilangnya udah bukan mimisan lagi, ya. Kalau main bersumpah Bu bilangnya, oh ini epistaxis, ya. Ada Bapak atau Ibu mengalami epistaxis karena gambar perempuan kita sebut Bu, Ibu atau Neng bule mengalami epistaxis nih ya. Epistaxis ini merupakan suatu manifestasi perdarahan spontan. Nah, kan beda kan ya bahasanya. Jadi bukan mimisan lagi ya bilangnya. Nah, ini kami rangkum Bapak Ibu urut-urutannya ya. Jadi infeksi ada virus dengue ya tanpa gejala atau dengan gejala asimptomatik atau simptomatik. Asimptomatik ini tanpa gejala ya, yang simptomatik ini ada gejala. Gejala-gejala apa? Seperti tadi ya, demam ya, ruam ya, demam tinggi di hari pertama, ruam, lesu ya. Nah, yang dengan gejala-gejala tadi kita bagi lagi ya. Fever yang tidak diketahui yaitu fever itu demam ya. Demam yang tidak diketahui contohnya infeksi virus COVID ya, kan nggak ketahuan ya, flu ya, itu bukan dengue ya, atau dari hasil pemeriksaan lab positif pasien tersebut mengalami dengue fever atau demam dengue. Nah, dengue fever ini ya bisa diikuti lagi dengan perdarahan atau tanpa perdarahan dengue fever ini. Nah, kondisi yang dengan gejala-gejala simptomatik dengue tadi ya, infeksi dengue tadi, ini dengue fever. Kita bagi lagi, yang ini dengue fever non hemoragik tanpa perdarahan, demam berdarah tanpa perdarahan, tanpa kebocoran plasma. Nah, yang ini langsung dengue hemorrhagic fever disertai kebocoran plasma. Nah, yang kebocoran plasma ini akan berakibat ya, bisa kalau segera diselamatkan dia tidak diikuti dengan shock, terlambat penanganan dia bisa dilanjuti dengan terjadinya shock dan bisa menyebabkan di bawah sini kematian. Berikutnya ya, hasil USG pada penderita demam berdarah itu sangat mendukung untuk mencari temuan ini demam berdarah yang sudah berat atau tidak, seperti tadi USG torakoabdominal ya. Jadi ini contoh gambaran hasil USG Bapak Ibu pasien demam berdarah yang sudah mengalami plasma leakage atau kebocoran plasma ya. Pemeriksaan ultrasonografi sederhana ya, ini kurang ya tulisannya, efektif mempercepat diagnosis dan membantu secara substansial dalam memperkirakan keparahan penyakit demam berdarah. Jadi kalau seandainya ada pasien demam berdarah, Bapak Ibu izin ya kami mau USG ya. Nah, Bapak Ibu udah tahu nih kenapa tenaga medis mau di USG ya. Karena dia mau cari ada nggak kebocoran plasma, ada nggak tanda-tanda kebocoran plasma, yaitu apa? Penumpukan cairan di rongga perut disebut sebagai asites ya. Ini probe-nya alat USG ya, ini probe-nya, ini dinding perut kita ya, dinding perut kita. Nah, ini asites. Asites ini cairan di dalam rongga perut. Ya, yang normal di rongga perut ini nggak ada gelap-gelap ini, nggak ada asites. Ini nggak ada ruang begini. Ya, yang normal dinding ini sama ini rapat. Ya, nggak ada celah ini nggak ada. Nah, ini asites. Ini ada cairan di rongga perut. Harusnya ya daerah ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu, putih begini. Putih. Tidak ada celah dari sini sampai sini, tidak ada celah selebar ini. Ya, ini isinya cairan. Ini UB, ini artinya urine bladder. Urine bladder itu kantung kencing, kandung kencing, kandung kemih ya. Gitu. Ya, berarti ini posisinya di mana? Kurang lebih di sekitar pusar ya. Gitu. Sampai sini semoga bisa membantu ya. Nah, kemudian itu tadi kita sudah belajar ya, pemeriksaan fisik, labnya, USG-nya bagaimana. Nah, sekarang kita belajar lagi bagaimana tata laksananya pada pasien demam berdarah ya, yaitu penanganannya. Pasien demam berdarah diapain sih? Dikasih obat apa? Pertama, golongan paracetamol.
yaitu obat demam. Kenapa diberikan paracetamol? Karena paracetamol sejauh ini merupakan obat demam yang relatif paling aman, ya, golongan paracetamol untuk menurunkan demam, terutama demam berdarah. Karena ada obat-obat demam tertentu, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ketika diberikan, justru obat demam tersebut makin mempercepat penurunan trombosit. Nah, ini hati-hati ya. Ini hati-hati. Jadi Bapak Ibu kalau ada saudaranya demam, anaknya demam, tanya dulu alergi paracetamol nggak? Kalau dia bingung nggak ngerti, kasih aja dulu. Sambil siap-siap obat anti alergi. Kalau ternyata alergi, langsung kasih obat alerginya. Tapi jarang ya, jarang banget ya. Umumnya enggak ya. Ketika dikasih obat paracetamol, demamnya turun ya. Kemudian diperiksakan seperti tadi ya. Nah, tata laksana berikutnya adalah diberikan cairan per oral, yaitu diberikan sering-sering minum, ya, dan cairan intravena. Cairan intravena ini atau infus berupa cairan koloid atau cairan kristaloid. Kemudian dipantau keadaan umumnya, ya, kesadarannya, tanda-tanda vital itu apa aja? Tensi, nadi, ya, suhu, ya, kemudian pernafasan itu disebut sebagai tanda vital. Diperiksa juga, dipantau juga diuresis. Diuresis itu buang air kecilnya, pipisnya secara berkala. Kenapa? Perlu dicek ya. Ini nanti kita bisa bahas dalam sesi diskusi ya. Diuresis diperiksa secara berkala. Kemudian diberikan antagonis H2, ini berdasarkan indikasi. Nah, kadang perlu dilakukan transfusi PRC ya. Ini transfusi trombosit ya. FFP ini fresh frozen plasma ya, atau cryo ya. Ini atas indikasi. PRC ini darah ya. Ini transfusi PRC ini darah. PRC singkatan dari packet red cell. TC ini trombosit ya. Ini isinya trombosit doang, ini infusnya ya. Nah, FFP ini infusnya infus plasma ya, singkatan dari fresh frozen plasma. Jadi Bapak Ibu mulai ada tambah lagi di pengetahuannya. Ketika diinfus ada tulisan FFP, bisa bilang suster, ini ya keluarga saya ditransfusi plasma ya, gitu ya. Baca aja kalau ada tulisan FFP berarti itu plasma. Kalau ada tulisannya TC, dokter, keluarga saya diinfusnya trombosit ya. Pasti kan dokternya seneng ya, keren gitu ya. Member Supabu keren. Nah, kemudian diberikan lagi vitamin K1, yaitu pada perdarahan yang masif. Diberikan antikonvulsan bila terdapat kejang. Antikonvulsan ini obat kejang ya. Antibiotik pada infeksi bakteri sekunder, maksudnya apa? Jadi dia selain sakit demam berdarah, ternyata dia ditemukan peningkatan jumlah infeksi bakteri dari hasil pemeriksaan darahnya. Nah, pada kondisi ini perlu diberikan antibiotik injeksi. Pada kondisi tertentu diberikan kortikosteroid ya, dan pada kondisi tertentu juga diberikan diuretik yang merangsang pipis-pipis ya. Nanti ini kita bisa bahas dalam materi diskusi. Kemudian bagaimana jika terjadi shock pada demam berdarah ya? Bagaimana? Ya, shock terjadi sebagai akibat lanjut dari kebocoran plasma, sehingga pada pasien demam berdarah yang mengarah pada perburukan dapat diberikan pemberian albumin ya, yang albumin oral ya, untuk mencegah semakin banyaknya cairan yang bocor. Nah, ini di sini nih kita bisa membantu ya. Dengan apa? Dengan pemberian albumin. Untuk apa? Untuk mencegah plasma leakage, yaitu kebocoran plasma ya. Kita pelajari tentang albumin. Apa sih fungsi albumin? Yaitu salah satunya dia mempertahankan tekanan onkotik plasma ya. Peranannya albumin ini sangat besar, sampai mencapai 80% dalam mempertahankan tekanan onkotik plasma. Ini maksudnya apa? Tekanan cairan di dalam pembuluh darah kita ya, dan tekanan pada sel dan cairan interstisial. Jadi tekanan onkotik di dalam sel, tekanan onkotik di dalam pembuluh darah itu dijaga. Jadi nggak boleh ada yang lebih rendah, nggak boleh ada yang lebih tinggi. Semuanya harus dalam kondisi seimbang. Nah, siapa itu yang sangat berperan? Yaitu albumin ya. Dia peranannya sampai 80%. Artinya tugas albumin ya sampai dengan 80% dalam bertanggung jawab terhadap hal tersebut ya. Berikutnya fungsi albumin yaitu sebagai pengangkut dan pengikat ya. Dia mengangkat dan membawa molekul, metabolit dan obat. Jadi kalau seseorang kurang albumin dikasih obat macam-macam akhirnya apa? Buang ya. Nah,
Obat itu diikat oleh albumin, dibawa kemana? Ke sel yang membutuhkan, ya. Berikutnya sebagai antiinflamasi. Nah, sebagai anti peradangan, mempertahankan integritas mikrovaskuler. Nah, ini sebagai antiinflamasi, albumin ini dia ngerem terjadinya kebocoran plasma pada penderita demam berdarah. Kalau udah direm apa? Mencegah apa? Mencegah pendarahan, ya. Berikutnya mempertahankan keseimbangan asam basa. Nih, hati-hati, badan yang terlalu asam, bukan baunya asam badannya, tapi kondisi tubuhnya asam, ya, itu perlu diseimbangkan oleh, dia akan diseimbangkan oleh albumin. Ya, kenapa? Kondisi asam itu bisa salah satunya mencetuskan timbulnya kanker, ya. Nah, pada siapa saja orang-orang kondisi tubuhnya cenderung asam, umumnya terjadi pada penderita diabetes, ya, atau para diabetisi. Nah, fungsi albumin berikutnya dia sebagai antioksidan, ya, bertindak menghambat produksi radikal bebas. Nah, kita setiap hari sering kena radikal bebas, ya, polusi baik dari udara, ya, kita nggak ngerokok, tapi kita lewat, ada yang ngerokok. Nggak napas, ya kan nggak mungkin juga, udaranya milik rame-rame, akhirnya kita ikut hirup asap rokok orang, ya. Kita nggak ngerokok, tapi dapat racunnya. Nah, dengan kita minum albumin, nah, albumin ini membantu dia menetralisir, ya, menetralisir racun yang dikasih orang yang tadi ngerokok, yang saat kita lewat orang itu dengan enaknya dia ngebul aja, ya, terus racunnya kita ngirup. Nah, kan nggak enak kalau kita marah-marah, ya udah kita minum aja albumin, ya, untuk menetralisir racun yang dikasih orang tadi, racun warisan tadi, ya. Nah, ini sebagai antikoagulan, ya, mencegah pengumpulan atau pembekuan darah. Berikutnya menghambat agregasi trombosit nih. Jadi kenapa pada penderita jantung kalau kita diskusi setiap malam pada acara BOS dengan Pak Eko, ya, Pak Suratno, ya, acara Pak Eko Pak Suratno, ya, saya suka jelaskan penderita jantung minum yang alfa. Nah, itu karena ada albuminnya, ya, menghambat agregasi trombosit, dia menghambat timbulnya pembekuan darah, ya, plak, ya, penimbunan plak yang disebabkan oleh agregasi trombosit, ya, sehingga mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Nah, konsentrasi albumin secara normal pada orang dewasa, ya, 3,5 sampai 5 gram per desiliter, pada anak-anak 4,0 sampai 5,9, bayi 4,4 sampai 5,4, ya, neonatus 2,9 sampai 5,4. Jadi kadar albumin ini beda-beda Bapak Ibu, ya, antara orang dewasa, anak-anak, bayi, dan neonatus, ya. Neonatus ini apa? Ini bayi baru lahir, ya. Kalau bayi itu usia sejak lahir sampai 12 bulan itu disebut sebagai bayi, ya. Neonatus itu yang baru-baru lahir, ya, di bawah 3 bulan. Anak-anak itu di bawah kategori di bawah 18 tahun disebut anak-anak. Di atas 18 tahun dewasa muda, dan selanjutnya orang tua kalau sudah punya anak, ya. Sumber albumin, ya, dan kadar albumin, sumber albumin terdapat pada apa aja? Putih telur, ya, ikan gabus, kacang kedelai, daging ayam, dan daging sapi. Dan sumber albumin ini banyak di dalam darah manusia, ya. Makanya vampir kalau di film-film senang, ya, ngisepin darah manusia. Mungkin dia butuh albumin, ya, mungkin zaman dulu belum ada supahabu, jadi dia butuh albumin untuk hidupnya biar umurnya panjang, dia ngisepin itu darah manusia, ya. Ini sekedar bercanda tapi ada masuk akalnya juga. Kenapa? Karena albumin itu bisa untuk awet muda, ya. Kan vampir itu umurnya panjang, ya, kalau dari ceritanya. Makanya dia harus ngisepin darah manusia. Kenapa? Yaitu karena darah manusia itu mengandung albumin, Bapak Ibu. Nah, itu tadi intermezzo, tapi kita bahas dari sisi ilmiahnya, ya. Hiburan tapi kita kaitkan dengan sisi ilmiahnya, ya. Nah, albumin putih telur dan ikan gabus ini lebih tinggi Bapak Ibu yang terdapat pada ikan gabus, ya. Kita lihat kadarnya, ya, dari ahli gizi, ya, dari penelitian, ya. Kadar albumin pada ikan gabus itu 6,224 gram, ya. Sementara pada 100 gram putih telur, ya, dengan gram yang sama, kadar albumin pada putih telur hanya 0,934 gram. Beda kan? Ya, gramnya sama loh, ya. Berapa kali bedanya? 6 kalinya, ya. 6 kalinya. Jadi sama aja Bapak Ibu makan 6 telur, ya. Kalau ini malah gambarnya berapa ini? 7, ya. Hampir 7, ya. 6 atau hampir 7, ya. Mungkin saya salah itu. Maaf, ya.
Kemudian manfaat ikan gabus ya, albumin yang paling baik adalah dari ikan gabus ya. Kenapa? Karena dia lebih tinggi dari telur kandungannya ya, yang dari ikan gabus. Nah, ini 10 manfaat albumin dari ikan gabus, yaitu mengatasi penyakit kulit, mengurangi bantu risiko kanker, mempercepat penyembuhan luka pasca operasi, baik untuk kesehatan otot. Kenapa? Karena albumin dia meningkatkan massa otot. Maksudnya apa sih dok? Meningkatkan massa otot, ototnya jadi berat. Iya betul, jadi berat dan ototnya tidak mudah cedera. Ototnya jadi kuat. Coba Bapak Ibu, ketok-ketok mobil. Ya, mobil yang diketok-ketok dia lebih berat sama yang dia diketok-ketok tipis, ya lebih kuat yang mana? Yang lebih berat ya. Nah, kalau ototnya masanya meningkat berarti apa? Massa ototnya tidak mudah cedera. Itu. Main bola, main futsal, kepleset, ketendang teman, baik-baik aja ya, bengkak-bengkak dikit tapi besok sembuh gitu. Ya, memperbaiki gangguan gizi ya, meningkatkan hemoglobin pada lansia, pada lanjut usia, mengatasi hipoalbuminemia ini pada orang-orang yang gagal ginjal ya, mengurangi penyakit jantung dan stroke, meredakan radang sendi. Dan ini Bapak Ibu yang masih memiliki anak-anak kecil ya, suplementasi albumin dari ikan gabus itu bisa membantu meningkatkan kecerdasan otak anak ya. Ini kita lihat supahabu alfa ya. Supahabu alfa mengandung albumin, kemudian mengandung kurkuma dan mengandung moringa ya. Ini albumin dari ikan gabus ya. Ini kurkuma dan ini moringa atau daun kelor. Nah, manfaat dari tadi albumin kita sudah bahas bersama ya. Sekarang kita cari tahu nih kurkuma itu buat apa sih ya, atau temulawak ya, nama kerennya kurkuma ya. Dia sebagai anti kanker ya dan mengobati infeksi bakteri dan infeksi jamur. Fungi atau fungi ini jamur ya. Sehingga supahabu alfa ini bisa untuk mengobati yang terinfeksi jamur. Contohnya apa? Ya, gatal-gatal, ruam-ruam ya. Kemudian apalagi pada wanita yang keputihan ya. Nah, ini sebagai antiinflamasi. Nah, di sini berperanlah albumin tadi dan kurkuma pada pasien demam berdarah. Albuminnya berperan untuk mencegah plasma leakage ya. Kurkumanya sebagai antiinflamasi pada demam berdarah ya. Manfaat lainnya dari kurkuma yaitu mengobati hiperglikemik untuk penderita diabetes, ya, peningkatan kadar gula darah disebut sebagai hiperglikemik, mengobati hipertensi, sebagai anti pembekuan darah, sebagai antioksidan, ya, nefroprotektif yaitu dia menjaga fungsi saraf dan hepatoprotektif dia menjaga fungsi liver. Banyak kan ya manfaatnya ya kurkuma. Nah, ini moringa ya, daun kelor ya. Daun kelor ini dia sebagai antiinflamasi dan dia juga sebagai sumber protein. Dia juga sebagai antioksidan ya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga penjelasan singkat dari saya, penjelasan singkat dari kami dari Supahabu bisa membantu Bapak Ibu semua.